Selamat sore ada Devi, ada Cieli, ada Evi, ada Cieti, ada Justina, Evi, Eli, Eti, Evita, oh ya. Semua ya, pasaran ya hurufnya depan itu. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah join di Zoom kelas hari ini Gentle Yoga. Terima kasih ya. Uh, Kelas gentlenya hari ini lebih untuk paha dalam. Jadi kalau sakit-sakit sedikit paha dalamnya nggak apa-apa. Ya, terus kalau kita mulainya dari untuk paha dalam, biasanya kalau di gentle class saya mulainya dari Baddha-Konasana atau butterfly pose. Kakinya disatukan di tengah, bokongnya tarik ke belakang. Nah, biasanya kan paha dalamnya agak sedikit tight nih. Kalau misalnya sudah bisa membawa tumitnya sedekat mungkin ke arah pangkal paha atau ke groin, bawa ke arah groinnya atau pangkal pahanya. Tapi kalau belum bisa, bawa sedikit ke depan. Jadi kalau dari samping itu lebih kurang seperti ini. Bisa dilihat ya. Kalau misalnya masih belum nyaman di paha dalamnya, tarik kakinya bawa ke depan dulu. Tapi kalau bisa, tarik sedekat mungkin, tumitnya ke arah pangkal paha. Jadi posisi pergelangan kaki dan lututnya sejajar. Cari yang paling nyaman. Intinya tuh cari yang paling nyaman. Kemudian kalau misalnya duduknya juga tidak nyaman, bisa duduk di atas bantal. Jadi posisi bokongnya sejajar sama hipnya. Ya, intinya sekali lagi cari yang paling nyaman. Oke. Kemudian bawa dulu tangannya di atas lutut sambil mendorong lututnya ke bawah. Putar dulu bahunya ke belakang, tarik dadanya, lihat ke atas. Luruskan dulu punggungnya. Ya, tangannya taruh di atas lutut, tekan lututnya ke bawah. Ya, semaksimalnya semampunya, jangan dipaksa. Dari sini putar dulu badannya ke arah sebelah kanan, kita stretch dulu pinggangnya, membawa bahu kirinya ke arah sebelah kanan, kemudian menghadap ke depan, putar badannya menghadap ke kiri, bahu kanannya bawa ke arah sebelah kiri. Satu kali lagi ya, putar badannya menghadap ke depan, pinggangnya putar menghadap ke kanan, kemudian kembali menghadap ke depan, satu kali lagi bawa ke arah sebelah kiri. Kembali menghadap ke depan, bawa kedua telapak tangannya ke matras, bawa ke depan, pakai telapak tangan, kepalanya tundukkan menghadap ke bawah, kemudian kalau sikunya bisa di matras, bawa sikunya di matras. Seperti biasa ikuti nafas, rasakan badannya. Kalau sikunya sudah bisa di matras, bawa sikunya ke depan sampai nanti keningnya nempel di matras. Sedikit-sedikit aja, bawa bokongnya tetap nempel di matras, tahan dulu, kira lebih kurang 1 menit. Jangan diangkat dulu badannya, serileks mungkin. Terus bawa ke bawah. Sikunya taruh di matras saja, Cieti. Mundurkan telapak tangan ke belakang.
Kemudian dorong tubuh kembali ke posisi duduk. Tahan dulu di situ ya. Dari sini kaki kanannya luruskan dulu ke samping. Tumit kirinya tarik masuk ke dalam. Kaki yang kanan serong atau diagonal. Tarik lagi bokongnya ke belakang. Bawa lagi tangannya ke depan. Gerakannya sama. Bawa sikunya ke matras. Tundukkan lagi kepalanya ke bawah. Kemudian nanti baru satu persatu tangannya diluruskan ke depan. Biasanya dibilangnya half butterfly. Ya, badannya jangan terlalu miring, bawa lagi badannya ke tengah, rasakan lagi paha dalam kaki yang kanan. Telapak tangannya mundurkan lagi ke belakang. Kemudian bangun tegak, ganti sisi. Kaki kanannya ditekuk ke dalam, kaki kirinya yang lurus ke samping. Gerakannya masih sama, half butterfly, tangannya bawa ke depan, dadanya diangkat, bawa lagi sikunya ke matras. Gerakannya sama, sekarang rasakan di pahanya yang kiri. Ya, lurus tangannya ke depan, keningnya di matras. Tahan dulu di situ. Telapak tangannya mundurkan ke belakang, kemudian bangun perlahan. Luruskan lagi kaki yang kanannya ke samping, kaki kirinya tekuk ke dalam. Bawa kedua telapak tangan ke matras. Angkat dulu tangan yang kirinya ke atas. Putar badannya menghadap ke kiri. Kemudian tangan kirinya luruskan di samping telinga. Tarik tangan kirinya ke belakang. Optionnya, tekuk sikunya, taruh telapak tangannya di belakang kepala. Kemudian tekuk siku kanannya bawa ke arah matras. Pinggang kanannya bawa ke arah paha kanan. Tarik pinggang kiri. Pelan-pelan terus ikuti nafas. Nah, dari sini nanti kalau misalnya badan sudah mulai turun ke arah kakinya yang kanan, bawa tangan kanannya ke depan. Sehingga bahunya menempel di atas paha yang kanan. Kemudian baru diluruskan tangan kirinya. Pegang kaki yang kanan.
Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, semampunya aja. Ikuti nafasnya. Matanya bisa dipejamkan supaya bisa lebih merasakan stretching badannya. 2 menit di sini. Angkat tangan kirinya ke atas, kemudian baru bangun, badannya tegak, kaki kanannya masih diluruskan ke samping, tahan dulu di sini. Sekarang badannya putar menghadap kaki kanan. Pakai ujung jari tangan, tekan paha kiri ke matras, putar sedikit badannya menghadap ke kaki kanan. Bawa dulu tangan kirinya ke depan, sejajarkan dengan telapak kaki yang kanan kalau bisa. Ya, kalau hanya bisa sampai di sini pun nggak masalah, di samping betis. Bawa lagi kedua sikunya ke matras, kaki kepala ke bawah, kalau bisa hingga kepala menyentuh kaki yang kanan. Tangan kirinya ke depan lagi, Evi. Kalau bisa lurus lagi dari tangan kiri, jadi lebih terasa lagi pinggangnya yang kiri. Tahan dulu, relax. Perlahan, mundurkan telapak tangannya, bangun. Ganti sisi sekarang. Kaki yang kirinya diluruskan ke samping. Kaki kanannya tekuk. Bawa dulu kedua tangannya ke matras atau ke depan. Angkat tangan kanannya ke atas. Lihat ke ujung jari tangannya yang kanan. Ya, kemudian bawa tangan kanannya ke samping telinga, stretch tangan kanan. Perlahan tekuk siku kirinya bawa ke matras. Telapak tangan kanan boleh taruh di belakang kepala. Ikuti nafasnya sampai bahunya yang kiri menempel di paha atau lutut kiri. Kemudian baru diluruskan tangan kanannya, pegang kakinya yang kiri. Relax mungkin, tidak ada tension di bahu. Yang dirasakan itu dari pinggang kanan. Tahan dulu.
Angkat tangan kanannya ke atas. Bangun perlahan. Duduk tegak. Putar badan menghadap ke kiri. Setelah kaki yang kiri. Bawa tangan kanannya ke depan. Tarik pinggang kanannya. Kemudian baru tangan kiri. Tekuk sikunya. Bawa lagi kepalanya ke kaki yang kiri. Rilekskan leher dan bahu yang kanan, ikuti nafas sampai kepalanya nempel di kaki yang kiri. Mundurkan telapak tangannya, bangun ke posisi duduk. Sekarang kedua kakinya buka ke samping, tapi jangan terlalu lebar dulu ya, diagonal. Tarik bokongnya ke belakang, tekan paha ke matras, kakinya boleh flat. Duduknya tegak, ujung jari tangannya taruh di matras, pelan-pelan bawa badannya ke depan, tangannya merayap ke depan, sikunya ditekuk, bawa kepalanya ke matras atau ke bawah. Nanti kalau yang sudah bisa sikunya di matras, bawa sedikit-sedikit sikunya ke depan. Sampai nanti kepalanya nempel di matras. Atau lakukan semampunya. Jangan dipaksa ya. Kalau perlu, ya tidak perlu pakai proxy. Supaya badannya terus ke matras. Tahan dulu di sini. Mundurkan telapak tangannya. Bangun kembali. Nah, dari sini rilisnya, tangannya taruh di bawah lutut. Ya, jadi kalau lama melakukan gerakan Upavissa Konasana ini, waktu meriliskan, tangannya taruh di bawah lutut. Tarik kakinya satu persatu. Ya, kemudian
telapak kakinya disatukan, tarik tumitnya ke dalam, lututnya disatukan, kemudian dipeluk. Bawa keningnya ke arah lutut, atau boleh hidungnya atau apa-apa, bawa ke arah lutut. Rasakan dari punggung bawah sampai ke otot leher. Angkat kepalanya, bawa tangan ke matras, bangun jongkok. Kalau misalnya kakinya bisa dirapatkan waktu jongkok, dirapatkan. Kalau nggak bisa, buka kakinya. Ya, cari yang paling nyaman. Karena biasanya tidak semua orang bisa langsung jongkok. Kalau tumitnya nggak bisa nempel di matras, taruh balok di bawah tumit. Ya, jadi tekan tumitnya. Kalaupun kan ada beberapa orang yang hisnya agak sedikit tight. Jadi tumitnya dialas pakai balok ya. Tapi kalau bisa rapat seperti ini, rapat dimanapun bisanya. Telapak tangannya taruh di depan dada. Waktu menekan telapak tangan di depan dada, sikunya didorong ke arah luar atau ke samping, lututnya menekan sikunya dari sisi dalam. Tahan dulu di sini. Iya, lihat ke depan. Rasakan dari paha dalamnya. Lihat dulu ke depan. Tangan yang kanan taruh di matras. Tangan kanan taruh di matras. Dorong lututnya ke arah siku ke lutut. Kemudian bawa tangan kirinya ke atas. Bawa saja tangan kirinya ke belakang punggung. Angkat sedikit kepalanya melihat ke atas. Punggungnya putar menghadap ke kiri. Tangan kanannya masih di matras ya. Kalau mau dikaitkan silakan. Angkat tangan kiri ke atas, bawa lagi telapak tangannya di depan dada, kembali lagi ke squat, ganti sisi, tangan kirinya ke matras, angkat tangan kanannya. Tekuk sikunya yang kanan bawa ke belakang punggung. Optionnya sama, kalau mau dikaitkan silahkan, mau tangannya di matras juga silahkan, sesuai kemampuan masing-masing. Perlahan, kembali ke tengah, telapak tangannya taruh lagi di depan dada, kembali lagi ke squat. Sekarang tangannya taruh di matras, kakinya boleh dibuka selebar pinggul, angkat bokongnya ke atas. Kemudian pegang sikunya, kepalanya turunkan ke bawah, perlahan luruskan kakinya. Pegang siku ya, tahan dulu, matanya dibuka. Telapak taruh di matras. Down dog. Down dog.
Dorong dulu pahanya ke belakang, luruskan punggung. Tahan dulu di situ. Kemudian bawa lututnya ke matras. Lututnya di matras, sejajarkan dulu pergelangan tangannya dengan bahu, kemudian tekan bahunya ke bawah. Lutut sejajar pinggul. Rasakan seperti ada yang menekan punggungnya ke bawah. Tahan dulu di sini. Arcing, punggungnya arcing ya. Tekan ke bawah, Yus, punggungnya. Kemudian tarik perutnya masuk ke dalam, punggungnya bungkuk. Dagunya tarik ke arah dada, lihat ke arah pusar atau ke arah perut. Bawa lagi punggungnya ke bawah, arcing, melengkung, punggungnya melengkung. Seperti tempat duduk bench. Dorong lagi punggungnya ke atas, bungkuk. Bawa lagi punggungnya ke bawah, tarik dagunya, boleh lihat ke atas atau lihat ke depan. Bungkukkan lagi punggungnya, tarik pusarnya ke dalam. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Lututnya dimundurkan sedikit ke belakang. Kedua lututnya dimundurkan sedikit ke belakang. Kaki kanannya bawa ke depan. Taruh di sisi luar telapak tangan kanan. Tapi masih di matras ya, masih di dalam. Jadi telapak tangan, telapak kaki masih ada di dalam matras. Lutut yang kirinya tetap ada di matras. Tekan pinggulnya ke bawah. Angkat dadanya, lihat ke depan. Perhatikan posisi lutut kanan dengan bahunya sejajar. Dari sini, optionnya boleh tahan di sini. Atau bawa sikunya ke matras. Bawa lagi pinggulnya ke bawah, tapi jangan miring ya. Pinggulnya yang kiri menghadap ke bawah, bukan diputar, di pinggulnya diputar. Seperti ada yang tekan dari belakang ke bawah. Tahan dulu. Perlahan, telapak tangannya mundur. Angkat sikunya dari matras. Bawa kaki kanannya ke belakang. Ganti sisi. Kaki yang kirinya bawa ke kanan. Di sisi luar, telapak tangan. Iya, kalau mau down dog, boleh down dog. Bawa kaki yang kiri. Bawa lagi pinggulnya ke bawah, lihat ke depan sih. Evi, lihat ke depan. Iya. Jangan terlalu, nah, dorong pinggulnya ke depan lagi, Yusina. Good. Sekarang tangannya majukan dulu ke depan. Bawa kedua tangannya ke depan. Taruh sikunya di matras. Posisi siku sejajar dengan telapak kaki yang kiri. Ingat, pinggul yang kanan tekan ke bawah, bukan dimiringkan ke
Mundurkan kembali kedua telapak tangannya, angkat sikunya dari matras, boleh kembali ke down dog dulu, luruskan kaki, luruskan punggung. Taruh lagi lutut di atas, bawa lagi kaki kanannya ke depan, di sisi luar telapak tangannya. Nah, kemudian pinggulnya didorong ke depan. Ya, tadi kaki yang kanan menghadap ke depan, sekarang kaki yang kanan buka ke samping, diagonal. Paha kirinya terus didorong ke matras. Sama, bawa dulu tangannya ke depan, sikunya di matras, tangan kanan taruh di paha dalam paha kanan. Kemudian kaki kanannya tekan ke matras, dorong otot pahanya ke arah luar. Ya, jari tangannya madep ke atas ya. Jadi sambil diputar otot paha yang kanan ke arah luar, putar badannya menghadap ke kanan. Telapak kaki kanannya masih ditekan di matras, rasakan dari otot paha dalamnya. Punggung kaki yang kiri boleh letakkan di matras. Jari tangannya menghadap ke atas, Yeli. Jari tangannya menghadap ke atas. Ya, jadi dorong itu dari telapak tangannya. Ya, putar otot paha tuh diputar kayak gini. Bukan hanya didorong, tapi diputar. Bawa telapak tangan kanannya ke matras, mundurkan telapak tangannya, jari kaki kanan menghadap ke depan, bawa kaki kanannya ke belakang. Boleh down dog. Sekarang kaki kirinya yang dibawa ke depan. Di sisi luar telapak tangan kiri, lutut kanannya di matras, gerakan yang sama, adjust dulu kakinya yang kiri 90 degree, telapak kaki yang kirinya diputar menghadap ke samping, kemudian bawa sikunya ke matras, pahanya yang kiri didorong ke arah luar. Tahan dulu di sini. Perlahan bawa telapak tangan ke matras, jari kaki kirinya menghadap ke depan, bangun lagi ke down dog. Sekarang kaki kanannya bawa ke depan persis di tengah-tengah matras atau di antara kedua telapak tangannya. Kalau yang matrasnya punya garis, nah telapak kakinya persis di garis tengah itu, ya. Jadi kalau dari depan lebih kurang seperti ini. Persis di antara kedua telapak tangannya. Nah, lutut yang kirinya letakkan di matras. Ingat tadi waktu posisi butterfly yang di awal, yang waktu kita duduk, telapak kakinya menghadap ke dalam. Lututnya buka ke samping. Ya,
Dari sini, jari kaki yang sebelah kirinya tekan ke matras, angkat sedikit lutut kiri, kemudian mundurkan kaki kirinya ke belakang. Ya, lihat ke depan. Ya, jadi lutut yang kanannya buka ke samping seperti setengah butterfly yang tadi. Tapi pinggulnya nggak miring, lihat ke sini. Pinggulnya nggak miring begini. Ya, pinggulnya tetap sejajar, tapi didorong ke depan. Rasakan dari otot paha kanan bagian dalam. Option, pakai telapak tangan, tahan di sini, ya, atau bawa sikunya ke matras. Posisi telapak kakinya dibuka ya si Eli, dibuka kayak gini. Nah, jadi yang ditekan itu, kalau butterfly kan posisinya gini, ini posisi butterfly yang tadi, yang awal. Nah, ini sama, cuma sekarang posisinya setengah kakinya. Jadi yang ditekan itu sisi luar dari kakinya yang kanan. Ya, kalau misalnya bisa pakai siku, pakai siku. Kakinya si Eli coba mundur lagi yang kiri. Pinggulnya jangan miring, Justina. Pinggul kirinya tidak miring ke kiri. Balikin lagi ke tengah. Yang dirasakan itu otot paha kanan. Kakinya di tengah matras ya. Telapak kaki di tengah matras. Jangan digeser ke samping kiri. Sejajar dengan pangkal pahanya. Telapak kaki kanan sejajar dengan pangkal pahanya. Jadi kayak setengah segitiga. Setengah segitiga. Telapak tangannya mundurkan lagi ke belakang, tekan telapak tangan ke matras, angkat lutut kanannya, kembali lagi ke down dog. Ganti ya, kaki yang kiri ke depan, kaki yang kedua telapak tangan. Lututnya yang kanan letakkan di matras. Ya, maju lagi kakinya Devi. Kaki kirinya maju lagi. Ya, oke. Dorong pinggulnya ke depan. Dorong dulu pinggulnya ke depan. Seperti posisi awal yang sebelumnya. Nah, gitu. Kemudian dari situ, telapak kakinya dibuka menghadap ke arah sebelah kanan. Geser sedikit kakinya ke arah sebelah kanan. Ya, nah tahan di situ. Kaki yang kanannya mundurkan lagi ke belakang. Kaki kanan, iya bagus Evi. Tangannya maju lagi. Kemudian baru letakkan sikunya di matras. Telapak kakinya Cieli, geser ke tengah lagi Cieli. Buka ke samping. Ya, kemudian kaki kanannya mundurkan lagi ke belakang. Pinggulnya jangan miring ya, Devi. Jangan miring ke kanan, tapi tekan ke bawah. Angkat sedikit pinggul kanannya. Mundurkan telapak tangannya.
Bawa kaki yang kiri ke belakang, down dog. Taruh lututnya di matras. Lututnya di matras. Jari kakinya tekan ke matras. Kemudian buka lututnya selebar mungkin. Ya, dari situ kita akan melakukan frog pose. Ini adalah deep groin. Deep groin itu dekat pangkal paha. Jadi very intense ya, untuk adductorsnya juga. So dari posisi child pose bisa duduk, bisa pakai jari kaki, bisa pakai tumit. Kemudian dorong kakinya selebar mungkin ke samping. Ya, jadi kalau dari belakang tuh duduknya lebih kurang tuh seperti ini. Nah nanti dari sini bokongnya diangkat, buka kakinya ke samping. Ya, buka kakinya ke samping. Jadi di posisi ini lututnya lebar dulu ke samping, bawa telapak tangan ke matras, and then buka kakinya, telapak kakinya ke samping. Kalau misalnya lututnya bisa digeser lagi ke arah lebar ke samping, bawa lagi. Ya, kayaknya lebih baik badannya lututnya tetap ada di matras, jangan di lantai. Putar badannya menghadap ke samping. Nah, supaya posisi lututnya itu tetap ada di dalam matras. Ya, di sini buka lututnya, tangannya taruh di matras, kakinya buka ke samping. Tapi kayak lebar lagi lututnya ke samping, Justina. Lebar dulu lututnya. Nah, kemudian angkat bokongnya, geser kakinya ke arah luar. Samping itu kayak kodok nih. Ya, udah kayak kodok. Kemudian bawa tangan ke depan. Belum berasa kan, si Ed? Ya, boleh tahan di sini atau bawa sikunya ke matras. Bawa sikunya ke matras. Kemudian bokongnya mundurkan sedikit, Evi. Bokongnya mundur, Evi. Sikunya tangannya terlalu maju. Ya, bokongnya ke belakang. Bokongnya ke belakang, Justina. Mundurkan bokongnya ke belakang. Ya, tekan dari paha dalam. Nah, gitu. Bokongnya Devi mundur lagi, Dev. Awas ya, di sini tuh terasa banget di paha dalamnya. Mukanya si Eti nyengir. Lama loh di sini loh. Bokongnya sedikit mundur ke belakang, Evi. Awas ya, si Eli mundur sedikit bokongnya. Saya juga dulu nggak bisa kok sampai bener-bener nempel pangkal pahanya ke bawah. Tapi karena sering berlatih, lama-lama bisa nempel. Jangan kedep bokongnya. Justina, pinggulnya sejajar. Ya, posisi pinggul itu sejajar lutut. Kalau dimundurkan ke belakang sedikit, bokongnya lebih terasa lagi di paha dalam. Mundur bokongnya Devi keenakan tuh. Mundur bokongnya, dia terasa di paha dalam, adductor. JL, mundur dikit bokongnya JL. 1 menit lagi, tahan. Udah lama nih, saya nggak ngasih gentle stroke. 30 detik lagi, tahan. Cuma 2 menit. Smile. Kalau mukanya senyum itu pasti nggak sakit. Aku juga dulu nggak bisa kok, nggak bisa banget. Nah, waktu bangun, telapak tangannya dimundurkan dulu, kakinya digeser lagi satu persatu ke dalam. Kemudian baru bawa lututnya satu persatu ke dalam. Satukan kedua telapak kakinya, satukan kedua lutut, bawa badannya ke bawah, pelvis
Tangannya taruh di samping telapak kaki, keningnya di matras. Tangannya lurus di samping badan ya, Justina. Iya. Perlahan bangun, atau dari situ putar badannya menghadap ke atas, langsung tiduran telentang. Langsung guling badannya. Tiduran telentang langsung, Justina bingung. Ya, peluk dulu lututnya. Peluk lututnya, bawa ke arah dada. Happy baby pose. Happy baby pose itu kakinya dipegang. Ya, langsung Celi tahu. Kayak bayi kalau lagi tidur. Suka pegang kakinya. Pegang kakinya boleh dari sisi dalam atau sisi luar. Lututnya tekan ke arah ketiak atau ke arah matras. Ini biasanya buat Justina gampang. Ini juga sama ya, untuk paha dalam. Selain paha dalam juga untuk punggung bagian bawah. Kakinya buka sedikit lebar, si Eli ke samping. Nah gitu. Iya, boleh digerakkan badannya ke kiri. Telapak kakinya taruh di matras, peluk telapak kakinya taruh di matras. Pergelangan kaki kanan taruh di atas lutut kiri. Peluk lutut kirinya, bawa ke arah dada. Bawa kaki yang kiri ke matras, ganti sisi. Perlahan rilis, peluk kedua lututnya. Geser bokongnya ke kanan, bawa lututnya ke kiri.
Perlahan rilis, ganti sisi. Kembali ke tengah, baru kemudian luruskan kakinya satu persatu into Savasana.
perlahan, gerakkan jari tangan, jari kakinya perlahan. Buat gerakan di pergelangan kaki atau pergelangan tangannya ke arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian kakinya boleh di flex, di point atau flex point. Geser kedua tangannya ke atas kepala, stretch dulu badannya. Tegangkan lagi semua otot tubuh. Baru kemudian bawa kedua lututnya ke arah dada, peluk kedua lutut. Putar badan menghadap ke kanan. Dan bangun ke posisi duduk. Ya, kelas gentlenya hari ini untuk hips lebih banyak untuk ke otot paha dalam intinya. Ya, kalau misalnya beberapa gerakannya bisa ingat, bisa dilakukan sendiri satu-satu aja, nggak usah dibikin sequence gitu. Ya, sambil nonton TV iseng kayak gitu. Terima kasih ya, Desi, Yus, Evi, Yeti sama Ci Eli. Thank you so much untuk energi baiknya hari ini. Selamat hari pekan, mau weekend. Kita jumpa lagi di kelas Zoom berikutnya ya. Thank you so much. Jaga diri, selalu sehat. Thank you. Bye-bye.